Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Ciuman Maut. Tertutup bukan artian berhijab, namun gadis itu nampak memakai jeans panjang, kaos kemeja, serta sebuah hoodie lengkap dengan topi dan kacamata hitamnya. Bahkan rambut gadis itu tertutup oleh kupluk hoodie. Apakah gadis itu fobia matahari? Atau karena sedang sakit? Atau pikir Bastian semakin melayang saat memperhatikan gadis itu? Tunggu, langkah kaki Bastian yang hendak membuka pintu mobilnya terhenti saat seorang gadis dengan pakaian yang lumayan sangat tertutup membuat Bastian sedikit heran. "Jangan natap gue kayak gitu," kata gadis itu nampak sedikit ketus, membuat Bastian menghela nafasnya kasar dan tersadar. "Loh, maksudku, Anda siapanya Kenzo?" tanya gadis itu menatap menelisik. "Apa kuping lo tuli? Datanglah ke rumah sakit untuk konsul ke THT." Ketus Bastian karena ia yakin dengan jelas saat Ken memanggilnya dengan sebutan Om. Sudah pasti dia mendengarnya. "Om?" tanya gadis itu lagi memastikan. "Oke Om, jadi begini. Aku lagi mau ke minimarket. Aku melihat dua tuyul sedang berdebat. Naura dituduh oleh Ken bahwa dia sudah meracuni mamanya yang sedang berada di rumah sakit. Dan menurut penuturan Ken, omnya adalah dokter hebat. Bisa tolong jelaskan dok, bagaimana keadaan mamanya Kenzo? Apa mungkin benar adanya bahwa anak sekecil itu bisa memiliki niat untuk meracuni orang lain?" "What? Siapa yang mengatakan itu?" Pakik Bastian tak habis pikir. "Sepertinya Anda juga perlu konsul ke THT," sungut gadis itu menatap datar pada Bastian. "Kenzo," geram Bastian dan melirik Kenzo yang sudah duduk rapi di dalam mobil sambil memakan cemilannya lagi. "Lo lihat, maksudku, kamu lihat di sana." Garis itu menunjuk tempat duduknya tadi yang dimana Naura masih di sana menangis sambil memakan ciki. Dia masih menangis karena tuduhan Ken. Bisa tolong bantu jelaskan agar dia tidak sedih lagi? Kenapa tuyul sekarang mewek bisa disambi makan jajanan sih? Astaga, gemam Bastian menghela nafasnya dengan kasar. Tanpa menjawab ucapan gadis itu, Bastian langsung melangkahkan kaki menghampiri Naura. Ia duduk di samping Naura dan menjelaskan beberapa hal kepada gadis kecil itu. Entah mengapa saat ia melihat sikap Naura, ia kembali mengingat sikap Kiara dulu. Kiara selalu sedih dan menangis, namun ia tidak melupakan makanan. Setelah beberapa saat memberikan penjelasan, Bastian beranjak dan pergi meninggalkan taman. Sementara gadis tadi menatap kepergian mobil Bastian dengan wajah datarnya. Lalu ia kembali menghampiri Naura di taman. "Kakak namanya siapa?" tanya Naura kini bergantian memakan nyaman-nyaman. "Nisa, panggil Kak Nisa ya," ucapnya tersenyum pada Naura. "Terima kasih ya Kakak Nisa, tadi Om Abbas sudah jelasin sama Lala kalau mamanya Ken sakit karena mau punya dedek, bukan makanan dari Lala." Tutur Naura begitu menggemaskan karena masih cadel belum bisa mengatakan huruf R. "Ken mau memiliki adik?" tanya Nisa memastikan, dan Naura hanya tersenyum. Nisa ikut lega, lalu ia menatap sekelilingnya hingga matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata seseorang. "Mampus gue," pekiknya dalam hati. Naura, kakak ada perlu. Kakak pergi dulu ya. Kamu tunggu di sini aja sampai keluarga kamu jemput." "Baik-baik, bye-bye," ucap Nisa dengan cepat dan ia segera berlari, menjauh dari tatapan beberapa orang yang sedang mencarinya. "Mama," teriak Ken saat memasuki rumah dan melihat sang mama sudah pulang dan tengah duduk di ruang keluarga. "Ken, stop," cegah Kai langsung menghadang putranya agar tidak menghambur ke pelukan mamanya. "Papa,"
Rengek Ken memanyunkan bibirnya menatap papanya dengan kesal. Sini, kamu sama papa, atau kamu akan membuat adik-adik kamu terluka nanti. Kata Kai membuat dahi Ken mengernyit. Adik-adik, Ken tidak punya adik. Ralat Ken, lalu ia mendudukkan diri di tengah-tengah orang tuanya. Papa, mama, tadi Ken sudah marahin Naura. Cerita Ken dengan kesal, membuat Kai dan Kia kini nampak mengerutkan dahi. Kenapa marah-marah dengan Naura? Bukankah dia baik? Dia sudah memberikan kamu makanan yang kamu suka kemarin? Tanya Kiara bingung. Karena Naura jahat. Dia sudah jahat. Jahat kenapa sayang? Cerita sama mama. Kia nampak hendak memangku Ken. Namun dengan cepat, Kai menahannya dan mengambil alih Ken. Mendudukkannya di pangkuannya. Karena Naura, mama masuk rumah sakit. Mama sakit perut karena makan jajanan dari Naura. Ken benci sama Naura. Dia buat mama sakit. Dia jahat karena udah kasih mama racun. Sungut Ken menggebu dengan penuh emosi. Membuat Kai dan Kia semakin merasa bingung sekaligus terkejut. Heh anak tuyul, harusnya yang benci sama kamu itu Naura. Saud Bastian yang baru saja datang dan bergabung. Ada apa sih sebenarnya? Tanya Kai penasaran melihat anak dan adiknya. Bang, anak abang nih, tadi ribut di depan minimarket. Dia buat nangis anak orang. Sungut Bastian berdecak. Nih ya, si Naura dibuat nangis sampai sesenggukan sama anak tuyul ini. Jelas Bastian yang sukses mendapatkan pukulan bantal dari Kiara. Kamu pikir aku ini tuyul, bisa punya anak tuyul? Seru Kiara dengan kesal dan cemberut. Yah, emaknya tuyul mulai baperan. Udah deh kumat lagi. Bibit tuyul numbul lagi sih. Umpat Bastian yang lupa akan keadaan Kiara yang semakin sensitif. Mengingatkannya tentang masa 6 tahun silam. Saat pingsan itu, Kiara dinyatakan hamil lagi oleh dokter. Dan sebuah keajaiban bahwa kini ia mengandung bayi kembar. Tentu saja Kai dan Kia merasa sangat bahagia. Maka dari itu, Kai semakin posesif dan menjaga Kiara dengan sangat hati-hati. Iya, sorry, ketus Bastian menghela nafasnya dengan kasar. Jadi intinya nih bocah satu ngeselin, nyebelin ini. Dia salah paham, dia marah-marah sama Naura. Bahkan tadi kata Naura dia sampai dorong-dorong Naura hingga hampir jatuh. Adu Bastian membuat Ken langsung menatap omnya dengan tatapan horor. Ken, kata Kai menatap putra sulungnya dengan tatapan tajam. Maaf Pak, tapi kan gak salah. Kan sudah suruh Naura pergi. Dia gak mau, malah nangis. Kan sebel, jadi kan dorong aja. Lagi pula karena dia mama masuk rumah sakit. Ucapnya lagi masih membela diri. Ken, sayang, panggil Kia dengan lembut. Kini ia bergantian mengangkat Ken ke dalam pangkuannya. Mengusap lembut kepalanya dan menyalurkan kenyamanan. Mama tidak apa sayang, bukan karena makanan dari Naura, mama masuk rumah sakit. Tutur Kia dengan lembut. Terus kenapa mama masuk rumah sakit? Mama bilang mual dan muntah-muntah, terus pingsan. Itu karena habis makan makanan yang Ken bawa, dan itu dari Naura. Kata Ken yang masih menyalahkan Naura. Tuyul, mama kamu masuk rumah sakit bukan karena Naura atau siapapun. Noh, bapak kamu yang udah buat mama kamu sampai dirawat di rumah sakit. Saud Bastian lalu ia segera beranjak dan bersiap kabur ke lantai 2 sebelum mendengar suara menggelegar. Bastian, pekik Kiara sesuai dugaan Bastian dan ia bersyukur karena kini sudah berada jauh dari kakak iparnya. Ah, please lah kalian bantuin gue. Ujar seorang gadis yang sejak tadi terlihat sangat gelisah sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Terlihat ia begitu cemas saat berbicara lewat telepon dengan sahabatnya. Nis, bukan gue gak mau bantu lo, tapi gue juga bingung. Udah sih, lo terima aja pas susahnya coba. Lagi pula nih ya, umur lo itu udah gak muda lagi, kenapa sih susah banget? Jawab gadis cerewet dari ujung sana. Monyet,
Gue gak kenal sama itu cowok. Ya kali gue terima gitu aja perjodohan ini. Lo jangan gila. Pekinya marah. Baginya percuma bila dia meminta tolong pada sahabatnya satu itu. Yang ada masalahnya semakin kacau. Namun ia juga tidak memiliki cara lain. Sahabatnya ada 4. 2 lainnya sudah sibuk dengan dunianya masing-masing yang entah di mana. Dan menyisalah satu, dan itu selalu membuat darahnya mendidih. Nis, gue yakin pilihan orang tua lo gak seburuk yang lo kira. Nih ya, gue yakin juga dia bukan om-om gendut tua yang kepalanya botak. Jadi mending lo terima daripada lo hidup di jalanan gak jelas begitu. Lagian Nis, kalau lo udah ngerasain surga dunia, lo pasti gak akan nyesel. Setan, umpat gadis itu dengan kasar. Ah, dialah Nisa. Gadis yang tadi melerai perdebatan Naura dan Ken di minimarket. Ia sedang berlari dari kejaran pengawal orang tuanya. Dirinya dipaksa untuk mau menerima perjodohan dari orang tuanya. Mereka dengan lelaki yang sama sekali tidak ia kenal. Bahkan wujudnya seperti apa dia tidak tahu. Jelas saja ia menolak dengan keras. Maka dari itu, ia memilih kabur dari rumah dan mencari tempat aman untuk bersembunyi. Namun sial, orang suruhan papanya sangat pintar melacak keberadaannya. Hingga akhirnya beberapa tempat yang ia tinggali selalu ketahuan oleh papanya. Nisa segera mematikan sambungan teleponnya saat melihat beberapa pria berpakaian serba hitam berlari ke arahnya. Ia segera berlari dengan panik. Hendak meminta pertolongan. Siapa? Tidak ada. Jalanan itu begitu sepi. Dan hanya beberapa gelandangan di pinggir jalan yang tidak akan mampu membantunya. Yang ada kasihan karena nasib mereka akan menjadi taruhannya bila membantu Nisa. Au, tubuh Nisa terjatuh, kakinya tidak bisa dia gerakan. Begitu sakit dan perih karena luka yang diakibatkan oleh benturan cukup keras dari sebuah mobil sedan putih yang tiba-tiba melintas di depannya. Au, sakit, kaki gue patah. Pakinya sambil berlelehan air mata. Tak berapa lama, sang pemilik mobil turun untuk melihat keadaan Nisa. Ayo aku bantu, ujar seorang pemuda dengan kemeja marun itu, lalu mencoba membantu Nisa. Gendong gue, cepet bawa gue ke rumah sakit. Buruan, sentak Nisa panik. Bukan karena luka di kakinya, namun ia sudah bisa melihat siluet dari beberapa orang yang masih mengejarnya. Buruan, kaki gue sakit, seru Nisa untuk kesekian kalinya, hingga akhirnya membuat laki-laki itu tersadar dan dengan cepat, ia mengangkat tubuh Nisa dan membawanya masuk ke dalam mobil. Begitu sudah berada di dalam mobil, Nisa segera menunduk agar orang yang mengejarnya tadi tidak melihatnya. Jantung Nisa semakin berdegup tak karuan saat salah seorang dari mereka hendak mendekat ke arah mobil. Dengan cepat, Nisa menarik tengguk lelaki yang sudah menolongnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencium bibir lelaki itu dengan tiba-tiba, membuat lelaki itu tampak terkejut dan berusaha menghindar, namun ditahan oleh Nisa. Ini cewek, gila apa depresi? Gumam lelaki itu dalam hati dengan tubuh yang kaku menegang. Ada apa? Tanya laki-laki tadi mengerutkan dahi melihat tingkah Nisa. Bersambung.